Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal pertemuan kita dibacakan Al-Quran dengan sangat bagus sekali oleh Ustadz Irfan. Suratnya surat Al-Hasr, surat 59, startnya dari ayat 18 tadi Ustadz ya. Kita diajak untuk berhitung. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita orang-orang beriman bertakwalah dan pertimbangkanlah apa yang akan terjadi esok. Jadi ayat itu saja dari awal sudah mengajak kita terbiasa berpikir visioner. Di awal saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Pak Sriyadi, karena kami tadi datang lebih awal ya, sekitar 15 menit sebelum waktu dimulai atau sebelum waktu terjadwal di undangan. Kami sempat terlibat ngobrol berdua yang kelihatannya itu jadi nilai tambah buat saya bahwa ternyata acara di tempat ini bukan acara sembarangan. Ini tempat dikhususkan untuk acara hari ini, dan juga kepada Pak Yadi ya, akrabannya. Iya, panggilan akrab saya udah nanya sama dia. Nah, panggilannya siapa? Katanya Pak Yadi. Jadi saya udah nanya loh, hati-hati nyalahin saya. Ya, namanya betul Pak Sriyadi, panggilannya Pak Yadi menurut pengakuannya gitu. Nah, jadi pada hari ini pun saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang bersama dengan Bapak. Mohon izin, Ibu yang mana Pak? Istri antum yang mana? Ibu. Nggak, biar tahu nanti kan kalau beliau sudah jadi Bupati Boyolali, jadi orang-orang itu ibu bupatinya gitu. Iya, karena kita memang majelis kita ini majelis visioner, bisa jadi pengusaha, bisa jadi ulama, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur. Nah kalau presiden mungkin kelihatannya kita realistis lah, di sini belum tersebut. Kalau wali kota, bupati masih bisa tersebut. Ya tentu kita nggak nyebut nama dulu. Dalam ilmu politik biasanya kalau disebut nama sebentar hilang dari peredaran. Kepada ya saya tidak bisa memungkiri ya, Bu Etik ya. Bu Etik ini adalah the woman of energy. Ya, kita semua diuyak-uyak ya, sampai mendidih itu Gunung Semeru kan. Ya, semoga Etik sehat. Oh iya, Ibu ya. Bu ini suamimu? Iya. Baik, Bapak dan Ibu dua-duanya alumni Daurah ya. Semoga keluarga ini diberkahi Allah. Dan tadi Bapak mau mempersiapkan dana sekitar 10 triliun untuk kemenangan Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah. Saya bersama dengan istri saya ya. Itu dia, orang memanggilnya Bu In. Namanya agak dekat nama ketua kuat gitu ya. Ketua kuat namanya Indratno. Ini Indratni gitu. Tapi maaf ya, itu istri gue ya. Nggak ada unsur kesengajaan. Tapi ini kalau dalam ilmu agama jelas tidak ada yang tidak Allah tahu gitu. Artinya apa? Ketika seorang Indratni sebagai the woman behind is Alfian, an-nisa imadul bilad wa ma saluhatul bilad wa ma fasadatul bilad. Jadi beliau adalah itu. Maka berarti Pak Indratno adalah juga the man of kuat. Nah, gitu kira-kira gitu. Yang tadi memberikan sambutan namanya Mas Canggih, tapi saya nggak hafal nama lainnya. Saya tanya sama istrinya aja, Mbak, nama lengkap siapa Mbak? Suami Canggih Gilang Pradana. Canggih Gilang Pradana. Panggilnya Mas apa Yayang? Apa? Surat.
Ini suaminya dari mana ya? Dari India ya Mbak ya? Kayaknya ada unsur Indianya sama unsur Tajikistan kayaknya. Turkistan atau Turkmenistan. Wah, ini luar biasa ini ya. Temannya si ini. Temannya apa namanya? Saruhan. Berikutnya sebelum saya meneruskan, saya mau menyapa dulu Ketua Panitia Daurah 6. Ya, Pak RT ya. Bapak panggilan akrab sama Pak? Pak Aziz yang baik hati. Assalamualaikum. Ketua Daurah 6 itu, Bu Indrat, itu Pak RT. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu, ntar Pak RT kasih surat suruh pindah ke planet Mars. Ya. Jadi ini sekali lagi terima kasih Mas Yadi, Pak Aziz, dan semua yang mungkin tidak tersebut satu-satu. Saya akan tanya dulu nih, katanya ada yang dari Semarang. Belum datang, tapi niat datang ya. Dan juga kepada Bu Sri, saya mohon restu ulang karena ini kerjanya beliau ini. Saya udah mulai tempel masalah kemarin tuh, ya. Ini saya nyatakan dulu nih buat bapak-bapak teman-teman semua, ya. Saya nyatakan dalam bahasa perintah, yang bisa nyetak sendiri, kalau bisa dicetakin. Urusan jadinya kapan dan berapa ini ditempel dulu. Kok saya menangkap ada yang menarik, ada yang gemeteran loh lihat sejuta itu, ya. Kalau dalam ilmu perang itu namanya shy war, tas gitu ya. Jadi saya minta ini karena tidak terlalu mahal, iya tempel dulu. Kalau bahasa Sunda itu kumaha engke kumaha. Apa tuh artinya? Gimana nanti gimana. Yang penting tempel dulu aja udah. Ya, karena ini tetap punya daya apa namanya? Daya cetak, ya daya pikat. Dan insya Allah kita tetap akan selenggarakan. Subhanallah, guru kita hadir, kita tunggu sebentar. Pak Yai, masuk Pak Yai. Kasih adik duduk sini ya. Pak Yai masuk Pak Yai. Salam. Bebas antum di mana? Iya di sini. Oke Pak Yai. Nggak berani. Siapa yang berani terusin nanti? Sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin belum terlalu kenal, beliau adalah guru kita, salah satu alumni Daurah yang energik, umurnya jauh di atas saya, tapi cintanya dalam, sedalam bumi, dalam lautannya ya Pak Gus Salim ya. Capek ya? Oh enggak. Yo, yang baru hadir bergabung dulu, diatur formasinya, masih bisa sampai situ tuh nanti tuh. Kan ini udah dibatasi. Bapak tidak ada yang di luar ya Pak, yang merasa alumni Daurah 1, 2, 3, 4, 5 di dalam. Ayo, kita biasa disiplin ya. Ya, kalau yang merasa pengawal boleh di luar. Kalau yang merasa ini di sini. Panas ya? Sini Pak Ji. Ya Allah, ini guru-guru semua. Jadi gemeteran saya nih. Ustadz saya izin ya. Pak Suami ini adalah seorang guru di sebuah kajian rutin di Masjid Mujahidin. Jadi sejarah subuh gabungan itu di tempat beliau. Beliau itu biasa mengisi pengajian Rabu malam, Ustadz. Iya. Lihat saya datang dia nggak mau ngajar. Malam ini Ustadz Alfian yang ngisi. Saya nggak mau. Akhirnya saya janji pekan depannya, dan subhanallah beliau persiapkan. Dan beliau punya tradisi yang menarik. Setiap anak-anak yang sholat subuh diberi uang. Anak remaja-remaja kecil remaja itu disiapkan uang. Soal jumlahnya berapa, yang penting uang. Nah, sekali lagi saya tidak berlebih-lebihan, sekedar pada Bapak Ibu bisa kenal, kuat itu komunitas Ustadz Alfian Tanjung, artinya sahabat-sahabatnya si Alfian. Alfian yang bodoh ini, Alfian yang seginilah adanya. Tapi saya merasakan kehadiran atau kebersamaan dengan Pak Soam bukan karena di Daurah ya Pak Soam ya. Kita ketemu di Munazarah, kita ketemu di masjid. Nah, kalau Pak Agus Salim, beliau adalah senior saya di Gontor ya. Ya, cuman saya seniornya karena ngisi pembekalan doang. Saya 2 kali pembekalan di Gontor tahun 2006 dan 2011. Artinya anak-anak kelas 6 yang mau berangkat pulang atau yang mau pengabdian itu saya diundang untuk pembekalan di hadapan 990-an santri-santri kelas 6. Yang kedua tahun 2011
Yang ketiga, mereka minta saya tanggal 20 April 2020 karena bersamaan dengan musim COVID, jadi tidak jadi. Ya, buat semua yang hadir, nama saya Alfian, dikenal Alfian Tanjung, dan di sini banyak sekali orang-orang yang punya daya energitas ya, yang sedang meliput kita namanya Pak Mufti. Pak Mufti ini menggunakan jaket GSMI. GSMI itu Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Untuk ketua se-Jawa Tengahnya, untuk Mama Almer, ketua se-Jawa Tengah itu namanya Pak Canggih. Pak Canggih itu ketua Gerakan Subuh Milenial se-Jawa Tengah, orangnya ini. Ya. Dibantu ya Mama Almer ya, dibantu doa, dikasih semangat. Kalau rapat-rapat pulang malam dikit nggak apa-apa, ntar pulang dipijitin gitu ya, gitu aja nggak apa-apa ya, dibisikin aja. Sama dengan istri saya. Kalau istri saya, dia malam-malam dikit pintu tuh udah dibuka, diganjel sama batu. Karena kalau nanti pulang malam-malam kan kaget. Jadi cuma dikasih kode, pintu sudah dibukain mas, gitu enggak masuk. Jadi masuknya bukan maling, tapi masuknya lebih slow gitu kan. Kalau tengah malam kan dok gitu. Baik, saya akan mencoba meminta waktu sekitar 10 menit. Kenapa? Karena ini ada tema masalahnya. Ya kan, ada tema. Nah, tema kita adalah menata kebersamaan dalam iman dan takwa. Dalil-dalil nanti akan disampaikan oleh Ustadz Soam atau Ustadz Agus Salim. Jadi saya cuma ingin menyampaikan 3 kata, 4 kata, 5 kata. Tata, bersama, iman, takwa, sukses. Nah, jadi kalau tata ini berarti kita setelah hari ini, besok ada daurah ke-6. Berarti daurah ke-6 adalah penambah barisan yang sudah kita punya. Ya, maka dari itu saya sempat agak berdebat dengan Mbak Etik sebetulnya ketika jamnya dikurangi sampai asar. Ya. Tapi karena itu sudah hasil musyawarah, ya kita harus faiza azam tafatawakal Allah. Ya kan, syura bainahum. Kan kita udah sepakat. Itu penting. Kita jangan mengadakan perubahan tanpa ada pembicaraan. Saya juga nggak boleh begitu. Nah, saya pikir itu, jadi yang pertama, tata-tata ini tata kelola, tata laksana, tata hati, tata pikiran. Yuk semua teman-teman, saya nyatakan dengan berat hati, keadaan setelah musim lebaran ini sangat tidak menentu, sangat berat ya. Sebelum saya terusan ini, saya mau nanya nih, rekaman ini mau di-upload ke YouTube nggak? Enggak, saya nanya sama Mas Canggih memutuskan tidak, ya, jadi tidak, jangan ya. Karena bagaimanapun kita ingin, jangan orang, kita ngomong mau menang. Dalam ilmu perang, kemenangan tidak pernah bisa tercapai kalau peta dan catatan rute perjalanan pasukan dimiliki musuh. Kita mau perang, kita menang insya Allah. Saya udah bicara dengan Mas Yadi tadi, kita akan menang. Jadi siapa yang kita jagokan harus menang. Makanya saya dengan istri saya udah bagi tugas, dia koki kuliner, saya koki politik. Nah, tentu nanti saya akan banyak konsultasi kepada Pak Agus Salim, Pak Haji Sohab, segala macam. Yang kedua adalah kebersamaan. Kalau bersama itu bukan hanya sekedar dekat badannya, tapi harus dekat hatinya juga. Karena ada orang duduk bersama tapi tak sehati. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Ya Pak ya, duduknya berdekatan tapi sebenarnya Anda tidak senang, nggak suka, nggak boleh begitu. Duduknya berdekatan, hatinya berdekatan. Pak Soam, I love you. Yeah. Nah, itu bukan gojekan, Bapak Ibu, bukan gojekan. Ya saja. Menyatakan bahwa aku mencintaimu itu juga ada hadis Rasulullah. Kalau kau berteman, katakanlah kau mencintainya. Tapi jangan sampai nanti kejauhan nih, jangan-jangan LGBT nih. Nah, nggak boleh. Cinta itu cinta ta'liful qulub dengan porosnya bernama iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, saya pikir saya hanya itu ingin saya sampaikan. Jadi untuk tata bersama iman. Iman itu yang membuat kita tidak akan pernah bosan. Iman membuat kita aman, iman membuat kita nyaman, iman membuat kamu dan aku, kita semua jadi amanah. Imanmu membuat nyaman orang yang bersamamu.
Imanmu membuat aman orang yang bersamamu. Imanmu membuat orang yakin tentang dirimu, dan imanmu mengantarkan kamu ke surgamu. Nah, yang keempat, takwa. Takwa ini sebuah terminologi yang sangat dahsyat. Sampai Rasulullah selalu mengatakan pada sahabat, ittaqillah haitsuma kunta. Jadi takwa itu adalah sebuah nilai, dengan iman itu agak mirip, tapi dia punya porsi detail action. Yang jelas tidak ada orang kelebihan iman. Ini Ustadz Irfan, imannya kelebihan nih, bagi-bagi dong. Nggak ada. Iman nggak ada lubernya. Ini menarik. Iman tidak ada bosannya. Ya. Maka perlu dipahami kalau orang-orang yang imannya mantap, amantu billah wal yaumul akhir. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang tertata kuat, tertancap kuat. Kalau cuma sekedar mengalahkan PDI Perjuangan, kecil. Sekedar membubarkan PDI Perjuangan, bisa. Persoalannya kita boro-boro kalah melulu. Di Boyolali aja anggota DPRD PDI Perjuangannya hampir 40 orang. PKS cuma 2 atau 3. Makanya. Karena kita salah, tidak merancang kemenangan. Kesalahan kita membiarkan orang menang. Ojo ngomong politik, ya gitu terus, ya kalah terus. Ya, mudah-mudahan mamanya Almer tahu bahwa suaminya ini adalah salah satu orang yang banyak membuat kita lebih teratur. Ya, saya contohkan aja nih. Ini buatan suamimu ini. Jadi kita cukup menunggu 5 menit, notulen rapat kemarin ini selesai. Jadi apa yang mau direncanakan kita sudah punya. Hasil pertemuan di tempat antum juga udah saya sampai di sana. Jadi artinya ini manusianya. Makanya ketika kok Mas Canggih gak kelihatan kemana ya? Waduh, apa dilarang sama istrinya? Enggak ya, enggak pernah dilarang kan ya? Wah, tuh enggak tuh, udah geleng kepala tuh, ya. Sekarang kalau Ustadz Alfian Tanjung dilarang nggak sama istrinya nih? Oh, enggak juga. Iya. Ini pentingnya silaturahmi begini nih. Bu Sri, mana Bu Sri? Ini, iya salam. Ada 2 Bu Sri. Enggak apa-apa, dua-duanya saudara saya. Ini Irfan mimpin subuh gabungan se-Jawa Tengah 1 juta orang. Didoain ya, tolong ya. Doakan biar wujudnya kabul ya, biar jadi ya. Nah, saya pikir itu, yang terakhir sukses. Sukses itu berarti pencapaian tentang sesuatu. Apa kata dalam sebuah hadis qudsi? Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Saya adalah orang yang punya kepercayaan diri total 100% ketika kerja saya 2, menjadikan atau menghancurkan. Yang saya tidak sanggup menjadikan diri sendiri. Iya, karena politik memang harus menghancurkan lawan. Harus dikalahkan mereka, kalau nggak bisa. Nah, caranya tentu tidak boleh menggunakan cara yang zalim, yang jahat. Ya, kalau kita biarkan orang curang, kamu jangan curang, nggak bisa. Orang curang kita gebuk, lu jangan curang loh. Ya, harus diselesaikan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Harus diimbang ya Pak ya, dengan seimbang. Ya, mudah-mudahan semua bapak-bapak ibu-ibu sebagai keluarga besar kuat. Yang mana tadi pemandu acara? Bukan uat tapi kuat. Kuat itu komunitas Ustadz Alfian. Komunitas itu ini artinya kita kumpulan teman-temannya si Alfian. Bukan Alfian itu nggak ada apa-apanya. Kebetulan aja terlanjur sering disebut-sebut, terus dipenjara 4 tahun dah. Ya, agak ya kelihatan paling kan nih orang berani juga masuk penjara ya. Tapi nggak mau diulang sih. Nggak kepengen. Nah, saya pikir itu sebagai penutup, mari kita sukses secara pribadi. Ayo semua yang kuliahnya belum selesaikan. Yang baca Qur'annya belum bagus seperti saya, dibagusin. Yang hafalannya kurang, diperbanyak. Ya, sukses pribadi itu adalah terus. Faiza faraqta fansaf wa ila rabbika farqa. Tobak an tobak. Jadi terus. Makanya dengan adanya Pak Soam hadir ke sini, dengan adanya Ustadz Agus Salim ada di sini, dengan adanya antum semua yang hadir, ternyata kita boleh saling bersilang umur, tapi ternyata kita di sini duduk dengan rasa bagaikan sahabat-sahabat yang sedang menunggu pesawat yang mengantarkan kita ke surga. Yang kedua adalah sukses keluarga. Karena ada orang seolah-olah kemana-mana, ternyata di rumahnya nggak akur sama istrinya.
Kemana-mana jadi orang perhatian. Ternyata di rumah dibentak-bentak sama bininya. Gini. Ternyata di rumah dikit-dikit marah-marah melulu sama istrinya. Gak boleh ya. Gak boleh ya kamu ya. Sukses itu sukses diri, sukses keluarga. Yang ketiga sukses profesi. Pak Mufti ini saya lihat channelnya harus dirapikan. Tapi komitmen ya yang tidak untuk umum jangan pernah muncul. Biar dia jadi sejarah kita ke depan. Nah, yang lain-lainnya mungkin saya ingin menunjukkan kesungguhan dalam artian sebenarnya. Untuk ini sudah dipesankan tadi, nanti yang sudah pegang kalau masih ada sisa sudah habis ya. Kalau mungkin dibuat malam ini, kalau mungkin bikinlah bangsa sejumlah peserta. Jadi peserta alumni Daurah 6 besok pulang tempelkan ke masjid satu-satu, wah kan gitu tuh. Misi mereka paling ntar dimarahin, ya bagi yang nggak suka maafkan kiri. Nah, buat teman-teman selama ini ada yang nanya itu 2045 apa sih? Nih, ya. Jadi biar jelas saya ini orang akademis, orang kampus. Satu orang udah saya kirimkan ini secara ini Mbak Marfuah gitu. Jadi kita serius akan menyiapkan generasi 45, tetapi tidak ada kalimat tentang keinian. Kita tidak akan pernah menuju 2045 tanpa Quran, gitu suami. Kita harus Quran, sunnah Rasul. Generasi 2045 hanya milik the community of millennial Islamic. Tidak akan ada yang bisa menjangkau 2045 kecuali generasi-generasi yang ada Quran dalam otak dan aliran darah. Hari ini di Inggris saja, di Inggris itu saya lihat perkembangan kemarin itu luar biasa. Inggris, Belanda, Jerman itu perkembangan umat Islam itu gak keru-keruan. Jadi kalang kabut itu orang-orang Kristen di sana. Ya, apalagi sekarang di Inggris, di kota London itu sekarang gubernurnya Muslim, maka dikenalnya Londonistan. Iya. Jadi kan kita malu, kita umat Islam kalahnya sama orang PKI yang anti hari akhirat. Ngomong begini kita takut duluan, kita takut sama penjahat. Mau orang yang maksiat sama Allah kita takut ya. Ahli maksiat jadi berani sama kita. Tapi saya udah bilang tadi pada Mas Yadi, ya kita kalau mau berani ya harus kuat ya. Harus kuat, harus banyak, harus mandiri, harus kaya, harus punya senjata, harus punya laskar. Kalau kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Gus Baha, kalau orang mau selamat dalam hidup dan pertarungan dunia, dia harus memiliki senjata. Kita harus memiliki senjata yang paling canggih yang dimiliki oleh negara-negara yang punya senjata canggih. Kita udah punya orangnya yang canggih, senjatanya belum. Orangnya udah. Iya, kalau kita punya senjata yang canggih, maka orang-orang yang menghadapi kita orang ngitung, hati-hati. Nah, senjata yang paling canggih yang pertama adalah ad-du'a silahul mu'minin. Jadi seluruh warga komunitas Ustadz Alfian Tanjung, saya mohon betul jangan pernah putus untuk mendoakan umat Islam di seluruh dunia. Pergolakan sedang ganas. Kalau Indonesia, saya cuma mau menyebutkan 3 kali. Bau amis darah sudah mulai tercium dari Aceh sampai Ternate. Bau amis darah sudah mulai dihentakkan dengan pisau-pisau dan senapan-senapan mesin. Bau amis darah adalah suasana yang akan terjadi 2024. Maka dari itu himbauannya adalah luruskan niat, betulkan amal, dan fokuskan tujuan. Saya tidak bergurau teman-teman. Saya ngomong begitu sebenarnya dilematis. Satu sisi seolah-olah nakut-nakuti, tapi kalau saya tidak omong, ya, sederhana aja. Pemilu 2019 ada 700 disebut-sebut, faktanya 894 orang petugas KPPS yang mati. Betul kan Pak? Pertanyaannya, kenapa mati? Kita tidak boleh tahu, walaupun tahu tidak boleh omong. Kan gitu. Nah sekarang pertanyaan berikut. Kalau pemilu 2019 yang mati 894 orang, pemilu 2024 kira-kira yang mati jadi 0, sama banyak atau lebih banyak? Iya, dan dugaan saya akan lebih banyak. Iya, karena calon yang suka nonton film porno ini nggak ada yang suka. Ya, yang namanya projo yang dulu pro Jokowi nggak semangat ngadepin manusia yang
yang provinsinya termiskin se-Indonesia. Logikanya aja, lo kelakuan begitu, tempat yang lo pimpin aja nggak makmur. Nah sekarang mau ngurus yang lebih besar, yang kecil aja nggak keurus, apalagi yang besar. Cuma persoalannya pihak Cina sudah menggelontorkan 300 triliun lebih. Itu makanya kalau kita menghadapi musuh dengan perspektif materi finfulusiah, dengan komitmen keuangan, kita akan kalah. Dan saya nyatakan, kita pasti menang ketika kita menyertai Allah dari tingkat perencanaan sampai tingkat pelantikan. Iya, saya menjamin siapa nanti calon-calon yang bersama saya jamin jadi dengan izin Allah. Tentu saya harus punya komitmen. Ya, saya buktikan kok wali kota Tangerang cuma bisa 1 periode. Ya, Bupati Lampung Utara jadi, walaupun tidak lewat partai. Cuman kan saya tidak bisa ngurus terlalu banyak. Nah kalau mau banyak berarti harus bikin teamwork ya Pak ya, bikin jaringan. Tahapannya apa, siapa-siapa gitu. Nah saya pikir begitu, kita akan dengarkan nanti secara panjang lebar. Untuk kesempatan kali ini, saya minta sesepuh kita, Pak Soam dan Pak Agus Salim untuk saling mempersilahkan. Saya doa tidak saya yang mimpin, saya minta beliau berdua saling mempersilahkan. Kita doa, ya doa lah. Silakan Tuan Guru, dua-duanya siapa yang mimpin? Ya, untuk doa penutup sebelum saya serahkan pada beliau, buat teman-teman semua, mohon pembincangan kita jangan pernah digunakan langkah cinta yang membunuh. Ya, jangan omongan-omongan saya, menurut Ustadz Alfian Tanjung 300 ya, terus lalu disebar kemana-mana, itu namanya cinta yang membunuh. Udah tahu-tahu aja, diem aja, udah diem ya. Yang penting kita nggak perlu geger, dia mau 1 triliun kayak, mau 1000 triliun kayak. Ya, kalau Allah sudah memberikan kemenangan, nah kemenangan ada syaratnya. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, menang. Niatnya udah salah, walaupun menang jadi salah lagi kita. Caranya salah, gimana mau menang? Tujuannya salah buat apaan? Kan niat benar, cara benar, tujuan benar, diisi oleh orang-orang yang berpandangan pada proses tatbikus syariah, menang. Nah, buktinya di Aljazair menang 91%. Ya, saya terus terang saja kalau komunitas kuat ini komitmen untuk masuk pada proses-proses kerja, mari kita rencanakan yang akan kita kerjakan, mari kita kerjakan yang kita rencanakan. Kalau itu terus kita jalankan, kecil hanya sekedar merebut Bupati Boyolali. Men sayangnya Mbak Eti gak mau jadi lurah lagi. Padahal peluangnya ada, Mas. Dulu pernah kalah, ada PAW dia gak mau. Sayang banget. Tapi gak apa-apa, biarlah Mbak Eti jadi staf ahli analisis untuk kuat dan seterusnya di berbagai tempat. Kalaulah ada dengan ucapanku ada yang tak tersapa dengan lisanku, kalaulah ada kata-kataku yang kurang berkenan di hatimu, tak sedikit pun ku niatkan untuk menyakiti hatimu. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi di hari raya ini kita akan jedakan dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus Salim atas kompromi syuro antara Ustadz Soam dengan Ustadz Agus Salim. Mereka saling mempersilahkan. Ini pelajaran mahal buat kita, tidak saling berebut. Walau alam, kalau kira-kira kalau kursi berebut nggak ya? Kalau uang berebut? Baik, saya tadi oleh pembawa acara diminta mimpin doa, doanya kita serahkan kepada sesepuh kita. Silakan Pak Gusana.